Shalom, selamat datang dalam ibadah raya Lazarus Ministry Indonesia Service Online, dan kita akan sama-sama memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama angkat suara kita dan kita memuji Tuhan. Amin.
Mari sama-sama kita masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau sungguh baik. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sungguh baik. Kami terus memuji-Mu Tuhan, kami terus menyembah-Mu Tuhan kami, pencipta kami. Amin. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Jumpa kembali bersama dengan kami dalam program online service The Last Harvest Ministry Indonesia. Saya percaya semua kita diberkati dengan dua pujian dan penyembahan yang luar biasa. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati saudara semua. Siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu agar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan diubahkan oleh firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Jikalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup, kami tahu bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Terus mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami, bahkan menghajar kami agar kami boleh dapat mengenal pribadi Bapa dengan benar. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan terus mengajar kami, yang akan mendidik kami, yang akan terus menyatakan kesalahan dan memperbaiki kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pernah saya bawakan beberapa minggu yang lalu. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya percaya Anda sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya ingin menambahkan lagi supaya Anda semakin mengerti kenapa semua hal ini terjadi. Angin ribut diredakan, Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Mama, buat saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Beberapa waktu yang lalu saya menyinggung kebenaran firman Tuhan ini dengan satu alasan, yaitu karena begitu banyaknya orang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, beberapa di antara kita yang memiliki persoalan dan masalah di dalam kita punya hidup. Saya percaya selama kita hidup di bumi ini, kita punya berbagai macam masalah. Amin. Baik itu kecil, sedang, besar, selama kita hidup pasti kita punya masalah di dalam kita punya hidup. Menjadi persoalan adalah apa yang sebenarnya terjadi ketika kita tertimpa oleh sebuah masalah. Apakah itu karena sesuatu, karena kesalahan kita, atau karena memang Tuhan izinkan untuk membawa kita kembali kepada posisi kita yang semula. Mari kita melihat dalam satu peristiwa yang besar ini tentang angin ribut yang diredakan. Ada beberapa hal poin yang ingin saya sampaikan dan bagikan buat saudara, bapak, mama semua yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Peristiwa angin ribut diredakan ini sama seperti kehidupan kita yang masuk ke dalam satu badai yang besar, dalam satu persoalan yang besar, saudaraku. Dan seringkali apa yang kita lakukan ketika kita memiliki masalah, ketika kita dalam persoalan yang besar. Saya percaya setiap manusia punya satu kebiasaan yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Saya ingin memberi sebuah gambaran jelas, gambaran tentang keadaan waktu di kapal itu, saudaraku. Saudara ingat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku, bahwa Yesus yang naik ke atas perahu dan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan akhirnya masuk ke dalam perahu, saudaraku. Dan sampai di tengah laut, Yesus itu sudah tertidur dan angin pun datang menggoncang kapal itu, bahkan sampai mampu membuat kapal itu bisa hancur dan tenggelam, saudaraku. Saudaraku, ada satu persoalan yang harus saudara sadari, kenapa Yesus bisa tertidur ketika badai itu datang dan Yesus sedang tertidur pulas. Dan Yesus seolah-olah tidak sadar bahwa perahu itu sudah kemasukan air. Bahkan mereka sudah berusaha dan berjuang dengan cara mereka, tetapi perahu itu sudah dipenuhi dengan air dan hampir tenggelam. Saudaraku, ada satu pertanyaan ini,
Yang ingin saya ulangi sekali lagi, kenapa Yesus bisa tertidur di atas kapal? Padahal Yesus itu naik ke atas kapal dan orang mengikuti dia naik di atas kapal. Tapi kenapa Yesus bisa tertidur? Saudaraku, alasannya atau jawabannya itu sederhana. Karena tidak ada satu orang pun yang berkomunikasi dengan Yesus. Artinya di atas kapal mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan persoalan mereka masing-masing. Mereka melupakan ada Yesus di atas kapal. Padahal saudara harus tahu bahwa mereka naik di atas kapal itu karena siapa? Karena Yesus. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Kita hidup karena Yesus. Kita bisa diberkati karena Tuhan Yesus. Tapi lihat ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, apakah benar-benar kita mengandalkan Yesus di dalam kita punya hidup? Belum tentu. Karena murid-murid mereka tidak mampu sampai pada satu titik, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan Bapa. Sekali lagi, persoalan demi persoalan yang terjadi di angin ribut ini, saudaraku, di atas kapal, angin ribut yang datang waktu itu, saudaraku, membuat satu kondisi di mana murid-murid berusaha dengan caranya untuk keluar dari badai. Seringkali ketika kita punya masalah, kita tidak sadar bahwa ada Yesus dalam kita punya hidup. Ada Yesus dalam seluruh tatanan kehidupan kita. Kita sering memakai kita punya kekuatan. Kita sering memakai kita punya pengalaman. Kita sering memakai kita punya ilmu yang kita miliki. Sadarkah saudara bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu hampir 80% adalah nelayan. Dan mereka ini ahli perbintangan, ahli lihat ikan. Angin ini datang seperti apa, mereka ahli keluar dari badai. Mereka berpengalaman. Tapi lihat, ketika Yesus ada di perahu, mereka tidak berkomunikasi dengan Yesus. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Bapa? Mereka berusaha dengan caranya. Ya, mereka berusaha dengan pengalaman mereka. Mereka berusaha dengan, mereka berkata mereka ini nelayan. Mereka yang tahu tentang kapal. Mereka yang tahu tentang danau dan laut. Lihat saudaraku, ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan Bapa, dengan pencipta kita, kita akan punya satu kecenderungan bahwa kita merasa kita mampu menyelesaikan kita punya masalah masing-masing. Nah, itulah manusia dan itulah yang sering terjadi. Jadi kepercayaan itu, ketidakpercayaan itu hadir ketika apa? Ketika terputusnya komunikasi antara kita dengan pencipta kita. Sehingga rasa percaya kita itu kurang, bahkan hilang. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri, kita lebih percaya kepada pertolongan manusia daripada kita menghadirkan dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja dan menyelesaikan masalah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika komunikasi itu terputus antara kita dengan pencipta kita? Satu, kita mengandalkan kekuatan kita. Dua, kita mengandalkan pengalaman kita, saudaraku. Itu yang terjadi. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman, ya, itu yang terjadi. Murid-murid pun juga seperti itu, saudaraku. Sehingga menimbulkan ketakutan ketika sudah sampai pada titik di mana hampir binasa. Manusia atau orang Kupang biasa bilang tetoa, atau orang bahasa Indonesia bilang mentok. Udah mentok di mana baru dia mulai mencari Tuhannya atau penciptanya. Dia mulai berseru, dia mulai berteriak, atau dia mulai mencari dukungan, sokongan dari hamba-hamba Tuhan supaya mendukung dia, menyokong dia, membawa pergumulan dia di hadapan Tuhan. Manusia sering berseru kepada Tuhan ketika dia tahu ini sudah tidak ada jalan lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau beritahu buat Anda, kalau segala sesuatu sedang terjadi hari ini, yang Anda sementara alami, semua aspek kehidupan itu berdampak hanya gara-gara satu virus, yaitu namanya virus corona, saudaraku. Saya mau bilang, jangan sampai di saat-saat ini di mana Bapak izinkan virus ini boleh ada di muka bumi ini, sebenarnya Bapak rindu terjadi perbaikan komunikasi antara kita dengan pencipta kita, antara kita dengan Bapak kita. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita, karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, karena kita terlalu sibuk dengan segala hal yang bersifat duniawi, sehingga kita meninggalkan, melupakan, bahkan membiarkan Yesus tertidur di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya ketika kita punya persoalan, ketika kita mau buat segala sesuatu dalam kita punya hidup, kita seringkali melupakan dan tidak menghadirkan dan membuat Yesus itu ada selalu bersama dengan kita. Seringkali itu tidak terjadi. Kenapa?
kita selalu merasa bahwa kita sudah bisa, kita sudah memiliki semuanya. Mari saudaraku, kalau mau angin ribut ini diredakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan sampai komunikasi itu terputus dan akhirnya Yesus tertidur. Pastikan kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita, pencipta kita, maka ingatlah baik-baik, kita tidak akan pernah ada yang namanya keraguan di dalam hidup kita. Tidak ada pernah ada rasa takut dan khawatir dalam hidup kita. Kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita. Tuhan kita, pencipta kita, selalu berbicara tentang dirinya sendiri buat kita. Sehingga kita semakin percaya dan bergantung sama Dia. Mari saudara, di tengah masalah dan persoalan yang sementara kita hadapi bersama, percayalah ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan kita dan pencipta kita, dengar baik, maka kepercayaan itu akan semakin penuh dari diri kita kepada pencipta kita. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kita akan menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita bersama dengan pencipta kita. Bapa memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kami betapa pentingnya kami berkomunikasi dengan Bapa. Ajar kami untuk terus berkomunikasi dengan Bapa, agar Bapa terus hidup di dalam kehidupan kami. Bukan Bapa dibiarkan tertidur dalam kehidupan kami sehingga tidak berbuat apa-apa, karena kami terlalu merasa bahwa kami bisa berjalan sendiri tanpa Bapa. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami, biar itu terus bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Di dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online bersama kami, The Last Harvest Ministry. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.